Ada anak kelas 12 SMA di mana ya, itu bola kota begitu. Dia naik gedung bertingkat, loncat dan bunuh diri. Iya. Kalau kita tinjau dari segala aspek, masuk semuanya. Betul. Tauhid tidak paham. Kalau orang paham tauhid tidak akan bunuh diri. Benar, Ustaz. Seberat apapun problem kita, ada solusinya. Pasti ingat itu. Ada solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Awan ini mengganggu waktu antum sela-sela. Harusnya antum sudah istirahat ini. Kami minta waktunya untuk bisa. Tapi tadi sengaja saya tidak makan dulu supaya bisa lebih fresh. Sebab kalau makan dulu biasanya datang rasa kantuk. Dan bukan hanya itu, biasanya keringat itu keluar. Malum. Ya. Taib, silakan. Okay. Dimulai oleh Indro. Baik Ustaz. Di podcast atau sesi yang sebelumnya kemarin kita membahas tentang kenakalan remaja. Iya, kita sudah bahas alhamdulillah. Ya. Walaupun mungkin waktu itu hanya satu poin ya. Iya. Tentang kenakalan remaja terkait judi ya. Nah, dan kita sepakat untuk melanjutkan lagi. Insya Allah. Nah, kenakalan remaja kalau kemarin lebih ke permainan, kemudian mengarah ke judi online dan lain-lain, dan memang sekarang memang fasilitasnya bisa mengadopsi untuk bisa main itu. Iya. Nah, ini sesi yang lain, Ustaz. Iya. Yang lain artinya banyak. Terakhir kemarin juga ada yang viral di media sosial. Iya. Efek dari kenakalan remaja itu ternyata mengatasnamakan virus merah jambu alias jatuh cinta, kemudian tertekan dan menyebabkan bundir alias bunuh diri. Nah, ini mungkin nanti kita dijelaskan Ustaz bagaimana hukumnya, latar belakang segala macam sehingga audiens kita, para pemirsa kita itu mengenal dan mengerti bahwasanya hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sebelum kita masuk pembahasan yang inti, tentunya perlu saya berikan mukadimah karena yang namanya kenakalan remaja itu sebenarnya persoalan bukan hanya terjadi di masa kita sekarang ini, tapi persoalan itu persoalan yang boleh dikatakan menimpa setiap generasi. Di masa kita pun ada kenakalan remaja. Di masa orang tua kita juga ada kenakalan remaja. Di masa kakek nenek kita juga ada kenakalan remaja. Maka dari itu di sini saya singgung lebih dahulu tentang nikmatul aulad. Nikmat bahwa manusia itu dikaruniai anak-anak keturunan. Kenapa saya singgung? Sebab banyak yang lalai dari nikmat yang besar ini. Padahal para ulama mengatakan, saya bacakan di sini, saya terjemahkan, baru kemudian kita masuk tema, kita bahas, dan lebih baik saya banyak ditanya ya daripada saya yang berkomentar atau yang memberikan pernyataannya. Baik. Baik. Para ulama mengatakan, inna min a'dhamin ni'am, sungguhnya termasuk sebesar-besar nikmat-nikmat allati an'amallahu jalla wa ala biha, yang Allah karuniakan nikmat itu, Allah jalla yang maha besar wa ala dan maha tinggi, ala ibadihil mu'minin, Allah karuniakan nikmat itu kepada hamba-hambanya beriman. Nikmat yang paling besar itu apa? Hiya ni'matul aulad, yaitu nikmat seorang hamba dikaruniai anak-anak keturunan. Itu nikmat yang besar sekali yang Allah karuniakan kepada hamba. Maka dari itu kita harus tahu kewajiban kita ketika kita
boleh dikatakan dititipi nikmat besar itu, maka kewajiban kita adalah fa'alaina syukru hadhihi ni'mah. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Jadi nikmat anak, adanya anak itu nikmat besar. Bahkan para ulama mengatakan paling besarnya nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Coba ya, di sini ada Le Indro, Le Sigit, ada Pak Bagas, ada Mas Bayu, ada saya Gus Yus. Yang belum hanya Mas Bayu. Yang lainnya sudah diberi karunia nikmat berupa anak. Insya Allah kita bisa merasakan betapa besar nikmat ini. Betul. Ketika seorang berumah tangga, lalu Allah masih mengujinya, belum memberikan karunia rezeki berupa anak, itu saya yakin ya, pasangan rumah tangga itu pasti sedih, pasti kurang bisa tenang, terkadang terpaksa pontang-panting ke sana kemari mencari apa? Jalan alternatif, bagaimana dia bisa mendapatkan keturunan anak, cari jalan keluar, pasti demikian. Maka dari itu yang sudah diberi karunia anak, kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tersebut. Satu, apa wujudnya? Bil infaqi alaihim, dengan menginfakkan sebagian rezeki kita, rezeki dari Allah itu untuk mereka. Ini nanti menjadi dasar-dasar pondasi untuk mengikis, kalau tidak boleh kita katakan untuk menghilangkan kenakalan apa? Remaja. Jadi kenakalan remaja jangan kita lawan dengan kekerasan. Tolong ini digaris atasi dan diberi tanda petik. Kenakalan remaja tidak kita lawan dengan kekerasan sikap kita kepada anak. Tidak kita lawan dengan bentakan kita kepada anak. Tidak kita lawan dengan hukuman yang membuat anak terkurung di rumah. Kurang bisa beraktivitas di luar karena kita terlalu mengurung mereka, mengekang mereka. Tidak seperti itu. Tapi kita hadapi yang pertama dengan apa? Kita memberikan nafkah kepada mereka. Jadi mohon maaf, boleh saya katakan ini berdasarkan pengamatan saya yang mungkin sepihak atau pengamatan terbatas. Kebanyakan anak-anak yang nakal itu nafkah orang tuanya kurang. Kebanyakan seperti itu. Lihat saja mereka. Banyak di luar, kadang-kadang mereka sampai naudzubillah, mohon maaf, mencuri. Ya, mengambil barang orang lain, kadang-kadang minta-minta di jalan dan seterusnya. Yang paling minim, paling mending ngamen, ya. Yang masih bagus berjualan. Yang berjualan itu masih mending, bagus itu, paling bagusnya. Mereka mencari jalan keluar untuk bisa menghidupi diri mereka sendiri. Maka kita ya untuk mengikisnya adalah dengan memberikan nafkah kepada mereka. Yang kedua apa? Wal ihsanu ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Jadi mohon maaf ya, api bisa dipadamkan dengan apa? Api atau air? Air. Maka keburukan kita tidak akan padamkan dengan keburukan yang sejenis atau keburukan yang lebih parah daripadanya, tapi kita padamkan dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Itu ibarat air yang memadamkan api yang berkobar, yang menyala-nyala. Jadi kita berbuat baik kepada mereka. Coba ya, kalau kita punya waktu, kadang-kadang kita temui teman-teman yang itu anak-anak pang gitu ya, yang di pinggir-pinggir jalan, teman-teman yang ngamen-ngamen di perempatan-perempatan jalan, coba ditemui, diajak ngobrol dari hati ke hati. Saya yakin mereka bisa menerima nasihat kita kalau kita berbuat baik kepadanya. Kemudian yang ketiga, poinnya adalah watarbiyatihim, dan mendidik mereka. Jadi yang pertama tadi apa? Bil infaqi alaihim, memberikan nafkah yang dibutuhkan oleh mereka. Yang kedua, wal ihsani ilaihim, berbuat baik kepada mereka. Jadi keburukan mereka kita tidak hadapi dengan keburukan yang serupa, tapi kita berbuat baik kepada mereka. Tentunya dengan kita tidak membiarkan mereka terus berbuat buruk. Nasihat demi nasihat kita sampaikan.
ya. Wejangan demi wejangan kita utarakan pada mereka. Kemudian ketiga, wa tarbiyatihim, dan mendidik mereka biman hajis salafis salih. Ini yang paling penting, dengan metode pendidikan yang pernah diajarkan oleh as-salafis salih, oleh generasi terdahulu yang saleh. Jadi kita mendidik mereka dengan metodenya Rasulullah SAW. Kita didik mereka dengan cara pendidikan yang pernah ditempuh, diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana para sahabat dahulu mendidik putra-putri mereka, mendidik generasi-generasi yang sesudahnya, itu generasi tabi'in. Kemudian kata beliau, yaitu manhajnya ahli sunnati wal jamaah. Manhaj, cara beragamanya ahli sunnah wal jamaah. Baik itu berupa tauhid dan tauhid. Jadi kita tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Karena kenakalan remaja ini sebenarnya merupakan imbas atau efek. Jadi ini ibarat asap, ada apinya. Ada sebabnya. Ada sebabnya, bahkan ada kayu bakarnya yang dibakar. Jadi api pun kalau tidak ada ini pemicunya. Iya. Tidak ada kayu bakar. Iya, pemantiknya ya tidak akan menyala. Iya. Ada kayu bakarnya, ada apinya, baru timbul asap. Ini pandangan saya. Iya. Jadi kenakalan remaja itu asap lah. Yang muncul gara-gara orang tua tidak menafkahi, orang tua tidak berbuat baik kepada anak, orang tua tidak mendidik mereka dengan didikan agama yang benar. Baik tauhidnya, mereka tidak dikenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kan sering menyampaikan, ya mungkin ini di awal-awal podcast dahulu. Kalau anak minta sesuatu kepada kita, kita punya duit. Alhamdulillah ada tabungan, ya tak? Ada duit dibawa oleh istri kita, uminya, ibunya anak-anak, bundanya anak-anak. Jangan langsung kita katakan, ya katakan, nak, berdoa kepada Allah. Ini sering disampaikan oleh beberapa ustadz ahli parenting, ya. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kamu inginkan itu terwujud. Padahal kita sudah ada duit, besok kita pasti akan ajak anak itu, insya Allah, ya. Tapi kita sampaikan kepada anak tauhid. Supaya hatinya anak itu ya ta'allaq billah, selalu bergantung kepada Allah, selalu sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa akidatan, dan juga perbaikan akidah. Akidah ini adalah keyakinan secara luas dan umum. Kalau tauhid terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akidah kita sampaikan kepada anak-anak, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang Allah tugasi. Di antara malaikat yang ditugasi Allah adalah malaikat ar-raqib wal atid. Sehingga anak punya semacam muraqabah, merasa diawasi. Oh, ada malaikat yang mencatat amal baik saya, ada malaikat yang mencatat amal buruk saya. Ini penting ini. Jadi ini semuanya nanti akan bisa mengikis, bahkan bisa memadamkan kenakalan remaja yang ada di anak-anak kita. Wa ibadatan, kita tanamkan ibadah. Walaupun yang namanya anak itu boleh dikatakan sekalipun pondokan, setiap hari juga mesti harus dibangunkan. Iya toh? Tidak otomatis. Iya. Kok jangankan anak, ustadz tuh harus dibangunkan dengan azan, ya kan? Azan itu kan membangunkan kita semuanya. Iya toh? Coba kalau tidak ada azan itu, mungkin kita sering bablas sholat dari berjamaah, ya kan? Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa akhlaqon, dan akhlak. Ya, mulai dari sekarang, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Ya, nabda binafsina bi anfusina, kita mulai dari diri kita, berbicara dengan anak, berbicara dengan istri. Kalau perhatikan ya, kalau seandainya kita terlanjur kasar dengan anak, segera minta maaf. Kita hilangkan rasa segan untuk minta maaf kepada anak. Kalau kita lagi kasar dengan istri kita, langsung kita minta maaf. Dan itu kita lakukan langsung di depan anak-anak kita. Mereka langsung belajar. Teladannya anak-anak adalah apa? Kita, diri kita. Bukankah ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Agar kita menjadi teladan bagi mereka. Kemudian wasulukan, perilaku. Mari kita mulai dari diri kita. Misalkan begini ya, saya beri contoh. Ya,
kalau kita ingin mendidik anak kita makan pelan, maka jangan kita makan klotak-klotek, ya kan? Tok, ya kan? Kalau kita ingin mendidik anak, masuk rumah itu salam, ya kita awali dari kita. Salam. Wa muamalatan, dan muamalah. Kita ajak anak untuk ziarah ke misalnya orang tua kita, ke neneknya, kakeknya, ke mertua kita, ya, nenek kakeknya dari istri kita, ke paman kita, kerabat kita. Ini pendidikan semuanya. Nah, maka dari itu, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita tidak lupa bahwa imbas dari kita melupakan nikmat yang besar ini adalah kenakalan remaja. Itu imbas saja itu. Asap yang sudah kadung jadi apinya sudah kadung membesar gitu. Silakan. Ya. Silakan mau tanya ya. Asik ya. Kalau dulu kita nggak dikasih orang tua, memang orang tua nggak punya gitu. Iya betul. Punya itu kan sebagian orang tua itu kasih sayangnya itu malah dikasih gitu. Iya. Ya, menyebabkan kayak dimanja. Iya, sebenarnya begini, orang tua memberi anak saat dia mampu itu ada dua. Saya bagi dua. Yang pertama memanjakan anak, yang kedua tidak. Bagaimana membedakan antara duanya? Begini, kalau memanjakan anak, setiap yang diminta itu langsung diberi sesuai dengan permintaan. Tapi kalau yang kedua tidak memanjakan, nak, sebaiknya kamu beli ini dulu, nak. Kamu itu butuh ini, yang itu belum begitu butuh. Ketika kita mengarahkan anak, kemudian anak menerima, kita melatih dia untuk tidak setiap apa yang dia inginkan, apa yang dia minta harus ada pada saat itu. Baik, paham. Jadi seperti itu. Diberi jeda, karena jeda itu memang trik. Allah sendiri juga demikian. Antum baca hadis ya. Di beberapa hadis, Allah itu kadang-kadang ketika diminta tidak memberi kita sesuai dengan permintaan saat kita. Itu. Kadang-kadang diberi tapi tidak pada saat itu. Iya. Kadang-kadang ada penundaan. Betul. Ada yang ditunda di dunia, ada yang ditunda sampai di akhirat. Ada yang diberi sesuai dengan permintaan, ada yang diberi tidak sesuai dengan permintaan. Tapi Allah sudah berjanji akan memberi apa saja yang diminta oleh hambanya. Allah akan berikan. Lah, orang tua juga demikian. Jadi kita belajar dari sifat Allah ini. Allah juga memberi. Setiap kita minta kan diberi. Hanya saja kan Allah melihat kondisi kita bagaimana. Contoh misalnya, mohon maaf. Jadi ada seorang pemuda, gitu, dia ini ingin beli motor, ya kan, motor baru. Dia sudah punya motor. Pemuda ini usianya sudah 30 tahun. Ingin beli motor baru NMAX misalnya, atau Ninja. Dia ingin gaya dengan motor barunya karena dia sudah bekerja. Tapi Allah kabulkan dia dapat jodoh lebih dahulu. Kenapa? Buat apa beli motor baru kalau jodoh belum ada? Nanti dia kebut-kebutan mati, belum nikah. Nah, Allah itu maha sayang kepada hambanya. Maka sayangnya orang tua itu bukan harus atau tidak mesti diwujudkan dengan apa? Memenuhi setiap permintaan anak sebagaimana yang diminta. Contoh ya, saya beri contoh misalnya. Kadang-kadang anak minta kepada kita, Bi, atau ya belikan ini, begitu ya. Kita arahkan kepada yang lebih baik. Nak, ini gampang batuk, nak. Apa tidak sebaiknya beli ini, kan begitu, kita bisa. Kita sama-sama memberi, tapi yang satu memanjakan, yang satu tidak. Allah juga demikian. Baik. Membayar dulu, ayo bersih-bersih dulu, nanti tidak kasih, gitu boleh. Bagus. Rasulullah pernah demikian. Jadi Rasulullah pernah menjanjikan hadiah sorban kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang sahih radhiyallahu anhu. Ali disuruh sholat yang baik dulu, baru kemudian diberi hadiah oleh Rasulullah SAW. Sesuai permintaan. Itu juga salah satu cara untuk tidak memanjakan anak. Jadi anak tahu bahwa kalau seorang berbuat baik akan dapat juga kebaikan. Dan anak nanti akan terpacu, bahkan terbiasa dengan hal tersebut. Sehingga dia ketika ingin sesuatu tidak merengek-rengek, nanti kalau tidak diberi gedru-gedru itu apa namanya? Jadi dia spontan guling-guling di lantai. Karena dia tahu kalau dia begitu dia akan diberi kan? Iya, seperti itu. Tantrum. Iya. Yang ngancem anak kan sekarang banyak yang ngancem orang tuanya ya.
dengan berbagai cara lah ya. Itu. Nah, iya. Iya betul. Nah ini terkait sama tadi Zat. Jadi ketika ada permintaan yang ingin segera dipenuhi, ya. Mungkin bapaknya atau ibunya atau salah satu dari orang tua itu paham mengenai trik tadi Ustaz, dikasih jeda. Tapi salah satunya dengan mengatasnamakan kasih sayang itu bagaimana? Secara tidak langsung dia memenuhi diam-diam. Akhirnya si anak kan punya harapan ke satu sisi yang lain. Iya. Ini jadinya akhirnya nggak nyampe pesan. Oleh karena itu sering saya sampaikan dan pernah saya sampaikan, mungkin Leandro masih ingat, teman-teman masih ingat ya. Yang namanya komunikasi suami istri itu tidak boleh putus. Jadi kita komunikasi termasuk dalam mendidik anak, kita harus kompak. Kalau kita misalnya saya salah, saya siap mengakui kesalahan saya di depan istri supaya dia bisa memperbaiki. Dan itu harus terus ya Ustaz ya? Terus dibangun terus komunikasi. Lihat ya di hadis dari Rasulullah itu kalau ketemu dengan istri itu ngobrol asik. Bahkan kadang-kadang beliau ngobrol di salah satu rumah istrinya bersama istri-istri yang lain. Padahal itu hari giliran istri yang itu. Tapi beliau ngobrol bersama. Karena rumah tangga harus seperti itu, tidak boleh kosong dari komunikasi. Baik. Nah, saya ingat tadi Leandro tadi nyinggung tentang kenakalan remaja, yaitu bunuh diri. Akhirnya bundir. Beberapa waktu yang lalu ada ustadz, ada kiai yang tergabung di MUI. Kebetulan saya di grup itu cerita ada anak kelas 12 SMA di mana ya, itu bola kota begitu. Dia naik gedung bertingkat, loncat dan bunuh diri. Ternyata katanya waktu itu anak ini dia hanya belajar bahasa Inggris, kemudian dia punya teman dari orang asing, sering komunikasi, ternyata temannya ateis. Kemudian diajari ajaran-ajaran yang menyimpang, akhirnya bunuh diri. Terlepas daripada itu, saya mau tanya, mungkin ada yang tahu, Bagas atau Mas Bayu atau Sigit atau Indro, ini sebabnya, kenakalan ini sebabnya apa ini? Dari apa yang saya sampaikan tadi, apa tauhidnya yang tidak pernah diajarkan, atau akidahnya, atau ibadah tidak pernah ditanamkan, atau akhlak tidak pernah dicontohkan, atau perilaku, atau muamalah, yang mana ini? Ya jadinya keseluruhannya. Iya, keseluruhan, hampir keseluruhan. Kalau kita tinjau dari segala aspek, masuk semuanya. Betul. Tauhid tidak paham. Kalau orang paham tauhid tidak akan bunuh diri. Benar. Seberat apapun problem kita, ada solusinya. Pasti ingat itu. Ada solusinya. Seberat apapun di dunia ini, apa yang tidak bisa dilakukan di dunia ini? Betul. Bisa. Orang yang sangat miskin bisa menjadi orang yang sangat kaya di dunia ini. Orang yang dari keluarga biasa-biasa yang tidak berpendidikan bisa langsung. Iya, pendidikannya tinggi. Apa yang tidak bisa dilakukan di dunia ini? Allah mudahkan untuk kita. Cuman ya itu tadi, dari sisi tauhid tidak paham tauhid, akidahnya berantakan, ibadahnya tidak pernah dicontohkan dan seterusnya. Sehingga terjadi seperti itu. Baik, jadi semoga aja dengan adanya podcast ini kemudian banyak yang menyaksikan atau memirsa. Iya, mudah-mudahan bisa tersampaikan nasihat ini Ustaz. Ya, di sini sudah saya cantumkan ini, saya nukilkan, saya tuliskan di sini ya. Tentang hadis terkait dengan bunuh diri ya. Bunuh diri ini sendiri gimana Ustaz ini? Jadi bunuh diri hukumnya haram. Di sini saya bacakan ya. Jadi bunuh diri itu dalam bahasa Arabnya al-intihar, membunuh dirinya sendiri. Jadi dia membunuh dirinya sendiri. Dikatakan oleh para ulama huwa kabiratun. Bunuh diri itu dosa besar. Min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar. Wa annahu yu'aqabu, sungguhnya orang yang bunuh diri akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimithli ma qatala nafsahu bih, dengan semisal perbuatan dia membunuh dirinya. Jadi kalau dia minum racun, nanti di sana diminumi racun terus. Kalau dia menusuk dirinya, dia akan menikam dirinya terus. Kalau dia menggorok lehernya, akan menggorok lehernya terus. Kalau dia memakai tali untuk bunuh diri, dia akan disiksa seperti itu terus. Na'udzubillah min dzalik. Disebutkan dalam hadis an Thabit ibn ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Thabit bin ad-Dhahhak radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qatala nafsahu bi syai'in, siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, fid dunya, di dunia,
udziba bihi, dia akan disiksa dengan sesuatu yang digunakan untuk bunuh diri itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hadis sahih rawahu al-Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Bukhari hadis nomor 5700, dalam Sahih Muslim hadis yang ke-110. Jadi disiksa berat. Dan hadis-hadis terkait bunuh diri sangat banyak. Ini termasuk hal yang diharamkan. Dan itu ya itu tadi sebagaimana saya sampaikan ya, dari segala sisi dia melakukan kesalahan orang tuanya. Tidak membina tauhidnya anak, tidak pernah mengajarkan akidah. Jadi mengajarkan agama itu tidak mesti ya dengan cara yang formal. Dengan cara yang non formal, kita ngobrol dengan anak. Nanti kita pulang ini sambil ngobrol ya dengan anak. Kita sampaikan, nak coba lihat itu. Pedagang itu sampai malam, dia tawakal kepada Allah. Padahal persiapannya itu dari pagi, bukan dari sore itu. Orang jualan nasi goreng itu dari pagi. Belanja dulu. Ya, saya bisa ngomong begini, itu kebetulan saya dulu sering dengan saya bawa mobil, saya di sampingnya. Jadi saya Saudi itu sering ngantarkan kita untuk dakwah. Jadi kalau saya dakwah ke orang-orang Indonesia atau orang yang lain, orang luar negeri, orang asing di Saudi itu diantarkan oleh saya. Mereka itu setiap melihat sesuatu di jalan dikomentari. Dikomentari sesuai dengan agama gitu loh. Begini dikomentari, yang baik dikomentari, yang buruk juga dikomentari. Untuk jadi pelajaran. Iya. Oh, oke. Dan di situ kadang-kadang ada anak-anak saya, ada TKI yang ikut, jamaah-jamaah saya. Mereka akhirnya dapat pelajaran dari situ. Jadi kita kan sering di jalan itu diam saja. Iya. Tidak ada komentar. Komentar itu bukan memburuk menjelek-jelekan orang yang buruk dan bukan terlalu memuji orang yang baik, tidak. Pelajaran. Itu kita ambil pelajaran dari kehidupan kita. Nah, seperti itu. Nah, Ustaz, kalau jadinya bunuh diri tadi anaknya, Ustaz, melakukan kesalahan itu. Iya. Tapi orang tua akhirnya tetap juga diminta pertanggungjawaban ya atas tindakan anaknya tadi itu. Kalau orang tua selama ini tidak mendidik, iya. Nah itu. Kalau orang tua membiarkan, melakukan pembiaran, iya. Tentu orang tua nanti akan terkena imbasnya, dihukum juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat Al-Qur'an sering saya bacakan dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian, kemudian keluarga-keluarga kalian dari siksa api neraka. Sehingga orang tua juga akan terkena hukuman dari Allah kalau mereka melakukan pembiaran, tidak mau mendidik anak-anaknya sampai anaknya bunuh diri. Bukan hanya bunuh diri ya, anak tidak sholat, anak tidak mau sekolah, anak suka berbohong. Orang tua kena imbasnya kalau dia memang tidak pernah mendidiknya. Seperti itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab.